Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Alhamdulillah berangkat semua ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk menambah semangat kalian di pagi ini, mari kita tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Kemarin kita sudah belajar apa? Ya, kemarin kita sudah belajar nilai dan norma sosial. Hari ini kita akan belajar pranata sosial. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat memahami dan menjelaskan pengertian pranata sosial, berbagai jenis pranata sosial, serta bagaimana pranata sosial berperan dalam mengatur kehidupan masyarakat. Yang kedua, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai pranata sosial yang ada di lingkungan sekitar. Dan siswa memahami pentingnya pranata sosial dalam menjaga ketertiban dan keteraturan sosial. Kalau kalian saat berjalan di jalan raya, itu kalian berjalan di sebelah mana? Ayo. Ya, kalian berjalan di sebelah kiri. Kita berjalan di sebelah kiri saat berjalan di jalan raya, itu adalah salah satu penerapan dari contoh kita mematuhi aturan yang berlaku. Apa itu pranata sosial? Jadi, pranata sosial berasal dari bahasa Latin yaitu institutur yang berarti mendirikan. Dalam bahasa Indonesia, institution diartikan institusi atau pranata dan institut sebagai lembaga. Menurut Sujono Sukanto, pranata sosial adalah himpunan norma dari segala tindakan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Pranata merupakan seperangkat aturan bersifat abstrak. Selanjutnya, tujuan dan fungsi pranata sosial. Yang pertama, tujuannya adalah untuk mengatur agar kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi secara memadai dan untuk mengatur agar kehidupan sosial warga masyarakat bisa berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Kemudian, fungsinya, menurut Sujono Sukanto, fungsi pranata sosial yaitu memberi pedoman pada anggota masyarakat tentang bagaimana bertingkah laku atau bersikap di dalam usaha untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya, menjaga kebutuhan masyarakat dari ancaman perpecahan. Selanjutnya, ada beberapa macam pranata sosial. Yang pertama, pranata keluarga. Pranata keluarga ini bertugas mengatur hubungan antara anggota keluarga, termasuk peran tanggung jawab masing-masing. Kemudian, pranata pendidikan. Pranata pendidikan ini bertugas bertanggung jawab untuk menyampaikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kepada generasi muda. Lalu pranata ekonomi. Pranata ekonomi memiliki tugas yaitu mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa di masyarakat. Kemudian pranata politik. Pranata politik mengatur kekuasaan dan pengembalian keputusan di dalam masyarakat. Selanjutnya, pranata agama. Pranata agama ini memiliki tugas untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan mengajarkan nilai-nilai moral serta spiritual. Kemudian pranata adat merupakan norma dan kebiasaan yang telah ada sejak lama dalam masyarakat seperti upacara adat dan tradisi. Lalu pranata olahraga. Nah, pranata olahraga ini berfungsi untuk memfasilitasi kegiatan olahraga dan rekreasi untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran fisik. Dan yang terakhir adalah pranata seni, yaitu mengembangkan dan melestarikan seni budaya dalam masyarakat. Apa itu peraturan tidak tertulis? Jadi, seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa pranata sosial itu adalah aturan yang bersifat abstrak. Pranata sosial adalah
bisa kita artikan juga sebagai peraturan yang tidak tertulis. Apa itu aturan tidak tertulis? Adalah aturan yang tidak ditulis tapi diketahui dan dipahami oleh semua orang. Peraturan ini berasal dari kebiasaan atau adat. Contoh, mengucapkan salam saat bertemu orang lain, tidak memotong pembicaraan orang lain, menghormati guru dan teman, mengucapkan terima kasih dan maaf. Jadi kalian kalau bertemu dengan guru kalian saat di jalan atau dimanapun, kalian mengucapkan salam kepada guru kalian. Kemudian contoh lain, seperti kalau makan tidak boleh berbunyi. Lalu di Indonesia, pengguna jalan di kiri jalan, seperti yang Ibu bicarakan tadi di awal pembelajaran, kemudian menghargai orang lain, dan ketika lewat di depan orang yang lebih tua harus menunduk atau bisa mengucapkan permisi. Kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan, yaitu pranata sosial adalah sekumpulan aturan yang mengatur tindakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat dengan tujuan membuat ketertiban sesuai kaidah-kaidah yang berlaku dan berfungsi untuk menjaga keutuhan masyarakat dari ancaman perpecahan. Adapun macam-macam pranata sosial diantaranya yaitu pranata keluarga, pranata pendidikan, pranata ekonomi, pranata politik, pranata agama, pranata adat, pranata olahraga, dan pranata seni. Dari penjelasan tadi, apakah anak-anak ada yang masih bingung atau ada yang belum jelas? Baik, selanjutnya pelajaran pekan depan kita akan mempelajari mengenai interaksi sosial. Jangan lupa belajar ya anak-anak. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.